a difference between peace and liberation, is there not? You can have injustice and have peace. Isn't that correct? You can have peace and be enslaved. So peace isn't the answer. Liberation is the answer. Okay, then that's what you should talk about, never peace. That's the white man's word, peace. Liberation is our word. But you will want peace in the end. Yes, but you can't have peace until everybody's equal. But you seem free at the moment. I seem peaceful at the moment. You seem free. I seem peaceful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Aristia dengan NIM 64241526, program studi S1 Manajemen Kampus Universitas BSI Kalimalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perekonomian dunia memberikan dampak terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel bukanlah hal baru. Akar permasalahan ini bermula sejak era mandat Inggris pada awal ke-20. Saat itu Inggris mendukung pendirian negara Yahudi di wilayah yang mayoritas dihuni oleh bangsa Arab Palestina. Puncaknya terjadi saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 yang disusul dengan perang dan pengusiran massal terhadap warga Palestina. Peristiwa ini yang kita kenal sebagai Nakba. Sejak tahun 1967, pendudukan Israel atas wilayah Palestina terus berlangsung. Blokade, pengusiran, kekerasan, dan sistematik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Palestina, terutama di jalur Gaza dan tepi barat. Banyak pihak menyebut tindakan ini sebagai bentuk genosida karena adanya upaya sistem. Namun yang sering luput dari perhatian adalah peran ekonomi global dalam mempertahankan atau bahkan memperburuk situasi ini. Salah satu wujud nyata keterlibatan ekonomi global adalah melalui industri pertahanan Amerika Serikat. Misalnya negara Amerika Serikat memberikan miliaran dolar setiap tahun dalam bentuk bantuan militer kepada Israel. Bantuan ini digunakan untuk membeli senjata dan teknologi perang yang digunakan dalam operasi militer yang menargetkan warga sipil Palestina. Ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya tragedi, tapi komoditas ekonomi. Konflik menjadi pasar bagi industri senjata, dan Israel menjadi klien tetapnya. Lebih jauh lagi, beberapa perusahaan internasional terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung ekspansi pemukiman Yahudi, sehingga mempercepat proses pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Selain itu, ekonomi di Palestina sendiri mengalami lumpuh total akibat kontrol ketat Israel atas wilayah, pelabuhan, dan perdagangan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan ekstrim sangat tinggi, terutama di Gaza yang bahkan oleh PBB digambarkan sebagai wilayah nyaris tidak layak huni, atau bisa kita sebut dengan kota mati. Yang menyedihkan dalam sistem ekonomi global saat ini, Palestina tidak memiliki suara. Negara-negara besar lebih memilih menjaga hubungan dagang dan aliansi strategi dengan Israel daripada memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak mendapat respon serius dalam bentuk sanksi ekonomi atau tindakan tegas lainnya. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa genosida di Palestina bukan hanya soal militer dan ideologi. Ia juga adalah hasil dari struktur ekonomi dunia yang lebih mementingkan keuntungan dibanding kemanusiaan. Ini bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi mesin yang menopang kekerasan secara diam-diam. Jika kita benar-benar ingin menghentikan penderitaan rakyat Palestina, maka perubahan bukan hanya perlu terjadi di meja diplomasi.
Dunia juga perlu merombak sistem ekonominya dari sistem yang memihak pada kekuasaan dan profit menuju sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan global. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk terus memboikot produk-produk yang pro-Israel, karena hanya itu dan doa yang bisa kita berikan untuk saudara kita di Palestina sana. Demikian penjelasan saya. Semoga bisa membuka mata dan hati kita untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina dan memahami bahwa ekonomi global juga punya peran besar di balik tragedi kemanusiaan ini. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.